perbuatan pidana melanggar pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun, denda 500 juta. Hola netizen yang tercinta, sosok Dr. Richard Lee klarifikasi tentang tudingan yang menyebut bahwa gelar PhD yang didapatnya dari Atlantic International University ilegal. Pengakuan Dr. Richard Lee itu langsung diungkap melalui media sosialnya. Dia pun mengatakan telah berkontak dengan Dr. Felix Ju Henry, orang yang memberikan bukti bahwa universitas tempatnya mendapat gelar PhD tersebut ilegal. Dia pun menyebut bahwa gelar PhD-nya bukanlah kedokteran, melainkan bisnis. Kata Dr. Richard, Felix pun menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan keinginan belajar bisnis di kampus tersebut. Dr. Richard pun mempertanyakan kenapa banyak penonton yang mensubscribe channel YouTube-nya. Sebab selama ini dia merasa bahwa tayangan yang ada di YouTube-nya bukan karena gelar PhD, tapi semata-mata karena ilmu dan pengetahuannya. Sebelumnya, tudingan soal gelar PhD yang diduga ilegal tersebut datang dari dokter detektif dan bersambung dengan Dr. Felix Ju Henry. Dr. Felix sendiri mengungkap sebuah dokumen di mana Atlantic International University dilarang beroperasi. Bahkan terdapat dokumen tuntutan dari negara bagian Hawaii yang menyatakan bahwa kampus tempat Dr. Richard Lee belajar telah banyak menipu masyarakat. Video ini aku buat untuk Felix Ju Henry dan juga Dok Peng. Banyak yang tanya dengan aku, Dok, kenapa gelar PhD di profil dokter dihapus, Dok? Aku nggak pernah hapus. Gila sih. Ini adalah screenshot TikTokku yang lama dan juga screenshot IG-ku yang lama. Nggak pernah ada yang ku hapus, nggak pernah ada yang ku ubah sedikit pun. Ini giringan opini emak-emak sih sebenarnya. Tapi aku pengen jawab, mungkin sekolahku nggak sebagus sekolah kalian. Mungkin sekolah kalian jauh lebih keren daripada sekolahku lah ya. Aku minta maaf akan itu, tapi boleh dong aku belajar. Aku sampai chat loh si Felix Ju Henry. Emang salah ya bro kalau misalnya gue mau belajar? Emang salah ya kalau misalnya gue pengen menimba ilmu? Ngomong-ngomong, PhD-ku itu bukan PhD kedokteran. PhD-ku itu adalah PhD bisnis. Jadi aku pengen belajar bisnis, cara berpikir orang luar negeri tentang bisnis. Dan aku pengen belajar. Emang salah ya kalau misalnya aku belajar ya? Dia bilang, nggak salah sih bro. Ya udah, so why? Terus kalau misalnya dibilang, itu ilegal di Amerika. Ya kan gue bukan mau ngelamar kerja di Amerika. Gila loh. Emang gue mau ngelamar kerja di Texas gitu? Enggak lah. Gue kan pengen belajar, pengen mencari ilmu. Tapi kalau misalnya tempat sekolahku itu masih belum bisa memuaskan kalian, aku minta maaf lah dengan kalian ya. Tapi aku pengen tanya dengan kalian. Kalian nonton YouTube channelku itu karena kemampuanku, karena skillku, atau karena PhD-ku? Aku pengen tanya dengan kalian. Kalian beli produkku, perawatan di klinikku, itu karena skillku, karena kemampuanku, atau karena PhD-ku? Kalian yang jawab aja. Sekali lagi aku ingetin, aku ngambil PhD itu PhD bisnis, jadi nggak ada hubungannya dengan kedokteran. Dan aku suka belajar, dan setelah ini aku masih akan belajar lagi. Tapi masukan kalian aku terima, kalau ada kesempatan nanti aku akan cari sekolah yang lebih baik, tapi paling enggak, aku sudah beberapa kali mewakili Indonesia di kancah internasional. Kapan terakhir kali Dok Peng ada di kancah internasional mewakili Indonesia? Itulah kalau misalnya kalian nggak bisa cari celah dari klinikku, dari produkku, maka hal personal lah yang akan dibawa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bukan masalah bagus atau nggak bagus, tapi kampusnya bodoh. Berarti gelarnya sama dong. Belajar bisa di mana aja. Tapi kan ketika kita belajar di suatu tempat kan ada alasannya. Kenapa sih kita belajar di sana? Nah, di sana kan terkenal dengan scamnya. Gak nyangka aja sih, ternyata gelar sama produk sama-sama nggak bisa dipercaya. Lucu banget ya, ada seorang dokter ngeluarin statement, emang kenapa kalau kampus aku ilegal di Texas? Aku dapat gelar kan bukan buat kerja di Texas. Padahal Kemendikbud udah menghimbau semua orang untuk tidak berkuliah di kampus ilegal karena tidak akan diakui oleh negara. Kamu pakai ijazah itu untuk melamar kerja di pemerintahan, kamu pakai ijazah itu untuk melanjutkan kuliah, tidak akan diterima. Padahal di Indonesia itu ada banyak loh kampus-kampus bagus. Bahkan di mata dunia itu peringkatnya juga oke kok, nggak jelek
jelek-jelek amat. Gue ngomong kayak gini bukan karena personal ya, tapi karena supaya nggak ada yang terinfluence sama dokter. Kan dokter ini kan banyak nih pengikutnya kan, katanya pengikutnya pinter-pinter kan. Soalnya si dokter ini suka ngatain orang bodoh kan. Nah, supaya pengikutnya pinter-pinter nih, masa orang pinter nggak bisa milih kampus yang legal? Jadi kalau misalkan emang tujuannya mau belajar, pilihlah kampus yang legal ya. Even itu kampus kamu cuma di pinggir jalan kayak kursus-kursus gitu, nggak apa-apa, yang penting legal. Nah, gue ngomong kayak gini sekali lagi ya, supaya nggak ada pengikutnya yang terinfluence untuk berkuliah di kampus ilegal ya. Bangga lah dok, kami jadi perwakilan RT RW aja boro-boro, jarang. Makanya kami yakin betul waktu dokter jadi perwakilan kami di kancah dunia, itu dokter akan membawakan satu value yang dijunjung tinggi di belahan bumi manapun. Ini holistik nilainya ya, yaitu nilai kepercayaan. Nggak mungkin enggak lah dok, bayangkan aja nih. Misalnya kita kalau mau disuntik aja itu pasti kita lihat orangnya itu, kita percaya, kita tahu kompetensi dia gak. Apalagi urusan estetik misalnya filler, terus subsisi, injeksi, wah itu harus percaya dulu ya dok. Kalau soal kepercayaan dokter udah nggak diragukan sih. Kayak misalnya white tomato yang suplemen itu pakai stiker, orang percaya, harga mahal tetap dibeli. Lotion pertama dengan kandungan real stem cell yang no kaleng-kaleng waktu itu, wah sempat kita tanyakan juga tuh, nggak dijawab, mungkin kita nggak selevel ya dok ya. Tapi percaya orang, kita juga masih nggak ngerti itu kenapa orang percaya. Tapi intinya dok, soal kepercayaan udahlah, dokter nggak diragukan lagi, kami letakkan aja lah di pundak dokter untuk membawakan cita-cita konstitusi bangsa kami. Konstitusi bangsa kami yaitu untuk mendamaikan dunia lah dok, karena dokter itu udah dipercaya dimanapun. Pokoknya masyarakat percaya, Indonesia percaya, dunia percaya, wah bangga kita, bangga. Ya, penggunaan ijazah, penggunaan gelar ya palsu itu merupakan perbuatan pidana, melanggar pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun, denda 500 juta. Buat apa sih sebenarnya kalau memang tidak sekolah? Kalau memang tidak sekolah S3, kenapa harus pakai gelar PhD atau pakai gelar doktor? Jadi bagi siapapun yang merasa dirugikan atas seseorang yang menggunakan gelar palsu itu, akan bisa melaporkan dia ke kantor polisi. Karena ini delik aduan, jadi harus ada korban yang merasa dirugikan dan bisa melaporkan kantor polisi. Berat sekolah. Saya saja sekarang lagi menempuh S3. Berat. Jadi nggak usah. Kalau memang tidak sekolah, tidak perlu mencantumkan gelar. Kalau mau pengen gelar, sekolah. Mana penelitiannya? Nggak ada. S3 itu lulus tanpa penelitian itu nggak ada. Dimanapun nggak ada. Universitas abal-abal gitu kok. S3 yang full daring, betul-betul full daring untuk jurusan STEM, nggak ada. Mana gih disertasinya, tesisnya? Pengen tahu? Jangan dikira gara-gara di Amerika terus semua legit gitu ya. Di Kanada, di Amerika tuh berserakan universitas-universitas, college-college yang cuma jual titel, jual degree, berserakan. Kebetulan saya punya akses tuh untuk mencari-cari penelitian-penelitian orang. Kasih tahu dong, mana penelitiannya biar kita cari. DRL cie, live-nya dimatiin cie. Gimana bun, lagi siapin klarifikasi nih skripnya ya. Ada gila-gilaannya nih, fenomena stiker tomato ya. Kata gue juga ape, kayak gitu loh. Lu ngajakin podcast si ownernya Skincare D aja, gue udah kayak sus banget sama lu. Respect gue makin hilang tau gak sih? Dan beritanya juga lu lagi pakai buzzer ya. Aduh, kata gue juga HP DRL. Udah, nggak usah banyak klarifikasi lagi. Lu diem aja udah, lu diem aja. Lu sekarang perbaiki reputasi lu. Lu jualan skincare tuh jujur kayak gitu kan, nggak usah dikurang-kurangin bahan-bahannya kayak gitu kan, nggak usah dimahal-mahalin. Kalau lu jujur ya, cuan lu tuh insya Allah bakalan halal, dapat barokah tau nggak sih?
cuan lo kalau kayak gitu. Tapi kalau lu kayak nipu satu Indonesia kayak gini, ya gimana kita bisa nyebut tuh duit halal, tau gak sih? Gua tunggu dah lu klarifikasi lu lagi tuh. Gue pengen lu emosi sih sebenarnya. Gue pengen lihat lu emosi. Asli banget ya DRL ya. Gue bener-bener kayak amazed banget sih sama cara lu bisnis. Bener-bener gila banget sih. Halalin segala cara buat dapetin cuan. Mantep. Semangat ya. Semangat DRL. Cuma modal stiker yang ditempel, harga produk skincare bisa naik menjadi 1,5 juta. Wah, ini parah banget penipuannya. Padahal produk yang dijual sama sekali tidak mengandung white tomato. Isinya cuman glutathione doang, yang di apotek bisa dibeli dengan harga sekitar 500 ribuan. Ini bukan overclaim lagi, tapi ini sudah termasuk penipuan. Kalau dihitung-hitung, keuntungannya besar banget loh. Duh, benar-benar ya. Kalau mau jualan, jangan terlalu banyak deh. Ambil untungnya. Di apotek aja harganya 500 ribuan. Ini dia jual dengan harga 1,5 juta. Oh my god, besar banget keuntungannya. Padahal produk yang dijual tidak ada mengandung white tomato. Kok tega banget sih Dr. Richard? Memang sih, tiap orang ada haknya masing-masing. Tapi jangan sampai kayak gitu dong. Cuma nempel stiker doang. Dan kemasannya pun tidak menunjukkan produk mahal. Dan kasihan sama mereka yang sudah beli. Dan butuh cantik gitu loh. Ternyata malah ketipu sama produknya. Untung aja gue belum pernah coba produknya.